wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirris sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para alim ulama, para ustadz yang saya muliakan, bapak-bapak dari pengurus masjid yang telah memberikan izin kami dari Majelis Taklim Darul Anwar untuk bisa mengaji di sini. Mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala yang berlipat ganda. Hadirin wal hadirat, tolibin wa tolibat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa melanjutkan taklim kitab Fathul Mu'in. Sebelumnya kita baca Fatihah, mudah-mudahan diberikan pemahaman yang benar, diberikan kelapangan rezeki, diberikan sehat walafiat, dan diberikan untuk kemudahan-kemudahan yang baik-baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca dulu ya, Bapak Ibu, nanti saya baca dulu baru nanti diterangkan. Kita lanjut dari tatimmatun. Kita loncat sedikit karena pembahasan yang lalu itu ada banyak yang jarang terjadi, maka yang kita pilih yang yang sering terjadi dan yang ada terjadi. Lanjut itu juga tapi bunyinya tatimmatun. Tatimmatun adalah penyempurnaan. Penyempurnaan dari bab talak. Man qala li zaujatihi, orang laki-laki yang berkata kepada istrinya, ya kafiratu, wahai istri yang kafir gitu, atau perempuan yang kafir. Muridan dengan menghendaki hakikatul kufri, hakikatnya kafir, yaitu kufur akidah. Jara fiha, maka berlaku padanya, pada istri tadi, kaulnya suami pada istri, ma taqarrara fi riddati, apa-apa yang telah menjadi ketetapan di dalam hukum murtad. Awisatma, atau niat untuk bermaksud memaki istrinya, dibilang wahai kafir katanya. Fala tolako, maka tidak terjadi talak. Wakada, dan demikian pula, yaitu tidak terjadi talak. Ilam yurid syai'an, apabila tidak menghendaki seorang laki-laki atau suami itu sesuatu. Li asli baqail ismati, karena keasalan tetapnya terjaganya, yaitu terjaganya nikah. Wajiryani dzalika, dan berlakunya demikian itu. Lisatmi adalah untuk memaki. Kathiron dengan banyak, murodan dengan dikehendaki, bihi dengannya, kufrun nikmati, kufur nikmat. Titik. Ada seorang laki-laki, suami mengatakan kepada istrinya, ini kalau orang Jawa namanya cangkemelek itu ya, mulutnya jelek. Istrinya dibilang ya kafiratu, wahai perempuan yang kafir katanya. Maksudnya kafir itu adalah kufur akidah, maka berlakulah hukum murtad. Dalam arti suami tidak bisa mengumpuli istrinya lagi.
dan perpisahan antara suami istri langsung terjadi sebab suami telah murtad menjadi kafir karena mengkafirkan istri yang Islam itu. Menuduh istri yang memang Islam dan beriman dituduh menjadi kafir. Sebab menuduh orang lain yang beriman, menuduh orang lain yang muslim, tuduhan kafir itu balik pada yang menuduh. Jadi orang yang menuduh kepada orang Islam tuduhan kafir, kafir kau katanya. Maka tuduhan itu balik kepada yang menuduh bahwa yang kafir keluar dari Islam itu adalah yang menuduh. Jadi ketika suami mengatakan ya kafiratu, wahai perempuan kafir, kalau memang maksudnya itu tidak beriman karena ingkar kepada Allah atau karena ada hal-hal yang menyebabkan kafir, maka spontanitas menjadi pisah. Sebab suaminya telah menjadi murtad, suaminya telah menjadi kafir. Maka tidak boleh gampang-gampang menuduh. Nanti kita terangkan hukumnya lebih lanjut. Atau seandainya dia itu mengatakan seperti itu cuma memaki, saking jengkelnya entah apa. Tapi biasanya kalau di Medan kalau jengkel itu enggak ya kafiratu ya, BA gitu ya, B2, B1 gitu dia aja. Kalau jengkel kayak gitu, iya Pak Ucok, iya jarang bilang kafir gitu. Tapi seandainya terjadi, ini hukumnya kalau memang niatnya untuk mencaci maki saja, bukan kafir-kafir yang hakikatnya, hukum talaknya tidak jadi. Tapi memaki seperti itu adalah berdosa. Itu yang disebutkan wajiryanu dzalika lisyatmi katsiron murodan bihi kufron ni'mati. Memaki dengan kata-kata kufur, walaupun niatnya tidak kufur akidah, tapi dibelokkan kepada kufur nikmat, maka itu berdosa. Maka hukumnya orang yang menuduh orang Islam, menuduh orang sama-sama Islam dengan tuduhan kafir, yang pertama hukumnya itu menjadi kafir yang menuduh, menjadi murtad, balik kepada dirinya sendiri. Apabila yang dimaksud itu adalah kafir akidah, maka nggak boleh gampang-gampang mengkafir-kafirkan gitu ya. Itu yang disebut dengan faham takfiri ya, faham takfiri, faham mengkafirkan. Mengkafirkan ini bahaya. Sebab kalau sudah mengkafirkan, itu dampak hukumnya halal darahnya dalam pandangan Islam. Dianggap kafir, kemudian boleh diperangi, bahkan orang yang keras pendiriannya harus diperangi, dan kemudian kalau seandainya meninggal tidak boleh dikuburkan ke kuburan orang muslim sebab dia telah kafir, berbahaya gitu. Makanya saat sekarang ini, akhir-akhir ini banyak orang yang berdakwah tapi salah. Amar ma'ruf nahi mungkar, tujuannya barangkali baik, niatnya baik, tapi kenyataannya mengkafirkan, jadi dia sendiri menjadi kafir. Misalnya ziarah kubur kau ya katanya kan, musyrik kau katanya kan, minta kuburan kau katanya kan. Nah ini sama, tujuannya barangkali niatnya, kalau kita tengok-tengok niatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi di mana itu mungkarnya? Ajak saja ke kuburan,
Apa di kuburan itu minta kuburan? Apa dia selama hidup nggak pernah diajak orang tuanya ziarah kubur? Ya di kuburan ya baca doa, baca ayat-ayat, disampaikan kepada ahli kubur, sudah pulang. Bukan menyembah-nyembah kuburan, bukan minta mobil atau minta supaya istrinya tambah lagi gitu, nggak ada. Kalau nggak percaya, bawa aja ke kuburan. Ya, nggak ada orang yang minta-minta kuburan, tapi dituduh musyrik, dituduh. Jadi tuduhan musyrik ini bahaya, gitu ya. Ini banyak sekali tawasul berwasilah dengan orang-orang soleh dituduh kafir gitu ya. Tarikat misalnya dituduh kafir, tidak ada tarikat-tarikat tuh katanya kan, kafir itu katanya kan, musyrik itu katanya, nyembah-nyembah guru itu katanya kan. Ya kalau enggak ya diajak saja pada tarikat nyembah guru, enggak ada ya. Etika di dalam sopan santun kepada guru memang ada. Di dalam baiatnya itu diajari sesudah baiat. Tapi tidak ada nyembah guru, tidak ada muja-muja guru. Tapi kemudian dikatakan kafir yang katanya niatnya amar ma'ruf nahi mungkar, kalau ditanya mana mungkarnya? Enggak ada mungkarnya itu. Sehingga tuduhan itu balik kepada dirinya sendiri. Maka di negara-negara Arab terjadi perang itu ya diantaranya selain masalah politik, masalah takfiri, saling mengkafirkan. Wahabi mengkafirkan Syiah, Syiah mengkafirkan Wahabi, gitu ya. Sudah nggak jumpa lah, gitu ya. Maka perang, ya. Ini kabinet kafir semua ini katanya kan gitu, kata Syiah ya, diberondong lah dia ya, perang lah, mana ada kafir sini katanya kan gitu. Nah ini diantaranya sebabnya perang-perang yang terjadi di luar negeri itu karena takfiri, paham takfiri, paham mengkafirkan. Makanya di Indonesia ini kan karena memang ulama-ulamanya cukup bijak. Ya sudahlah kalau memang kayak gitu diterangkan saja, nggak usah sampai emosi di dalam berdakwah gitu. Sampaikan saja, itu nggak boleh. Di dalam kitab Syed Muhammad Alawi Al-Maliki namanya Mafahim Yajibu Antusohah, ijma' ulama tidak boleh mengkafirkan. Disebutkan waqadin aqadal ijma'u ala man takfiri ahadin min ahlil kiblat. Ijma' ulama tidak boleh mengkafirkan seseorang Islam, seorang Islam yang sama-sama kiblatnya dengan kita, yang memang ahli sholat, yang memang Islam gitu. Karena itu kita harus hati-hati untuk mendengarkan. Jangan kita ini sudah termasuk kelompok takfiri, mengkafirkan orang Islam. Misalnya orang Aswasliyah, orang NU nanti dikafirkan. Itu orang kuburan semua, udah mau mati itu katanya kan ya. Karena asik di kuburan aja katanya kan. Ya dia nggak mau, caranya cuma ayo aku bawa ke kuburan kau kalau biar tahu kau katanya. Tapi nggak mau dia. Ditarik dibawa ke kuburan, aku baca apa? Aku ngapain rupanya gitu. Nggak mau dia. Ya. Jadi nggak fair seperti itu. Kalau nggak mau ya udahlah, jangan nuduh-nuduh. Tapi lantaran memang pahamnya itu sudah masuk lengket di dadanya kayak gitu, ya sulit. Kalau debat bisa dikalahkan, tapi mengalahkan kepala batunya itu yang sulit. Maka debat itu kalau dengan orang yang kepala batu tidak usah debat. Ya.
bisa dikalahkan. Di mana-mana dia debat kalah dengan NU garis lurus. Ya. Tapi kepala batunya itu, karena kepala batu, maka ya nggak usah debat lah, orang debat pun dia tidak ngaku gitu ya. Misalnya membilangkan tentang orang Islam harus meyakini bahwa Allah itu menetap di atas arsy, katanya kan. Karena ayatnya menerangkan kayak gitu, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman duduk bertengger di atas arsy. Kata kelompok ahli sunnah wal jamaah, tidak boleh sebab Allah tidak bertempat. Allah tidak butuh bertempat, tidak butuh arah. Yang disebut dalam tauhid qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya, la yahtaju ila ghairihi, tidak butuh kepada yang lain. Dia pun nggak bisa, teksnya kayak gitu. Kalau nggak mau kayak gitu kafir, katanya kan gitu. Akhirnya ya nggak pakai dalil-dalil. Siapa yang menciptakan arsy itu? Allah. Katanya. Sebelum Allah menciptakan arsy, Allah tinggal di mana? Katanya. Jangan kayak gitulah pertanyaannya bang, gitu ya. Gitu ya. Kalah dia. Karena pertanyaan ini tidak ada pada zaman Rasulullah, katanya kan gitu. Jadi pertanyaan ini bid'ah, katanya kan gitu ya. Jadi udah sampai di situ kan sudah jelas, nggak bisa. Kalau sudah sebelum arsy diciptakan Allah tinggal di mana? Oh jangan kayak gitu pertanyaannya, katanya ya. Setelah berpikir lama gitu. Jadi ini perkataan ya kafiru atau ya kafiratu jangan sampai diucapkan kepada orang yang benar-benar Islam. Kalau memang niatnya itu kufur nikmat, maki misalnya ya, itu hukumnya haram. Sebab kufur itu paling tidak ada 3 kafir itu. Ya. Kufur akidah. Kufur akidah lawannya mukmin. Mukmin lawannya kafir. Ya. Sudah keluar dari akidah Islam karena misalnya tidak mengakui salah satu daripada rukun iman misalnya, berarti kufur akidah. Ini yang pertama kufur. Yang kedua namanya kufur amali, kufur dalam amalan. Artinya dia muslim tapi nggak sholat. Itu berarti amalannya amalan kufur. Yang ketiga kufur nikmat. Artinya Allah sudah memberikan nikmat yang banyak tapi dia tak merasa, bahkan diingkari. Biar tahu kalian aku jadi kaya seperti ini dari kecil atau kerja keras. Makanya kalau mau jadi kaya seperti saya kerja keras. Jangan miskin kayak kalian, katanya kan. Ini nggak boleh seperti itu ya. Sebab kerja keras itu tidak menjamin jadi kaya. Sebab kaya itu memang ketentuan dari Allah Ta'ala gitu. Jadi kufur nikmat. Ada 3. Yang bahaya ya kufur akidah tadi. Apabila menuduh cuma maki saja kufur nikmat itu berdosa. Tapi kalau memang ada indikasi kafir, dituduh kafir, itu tidak berdosa. Ada indikasi kafir. Saya minum ya Pak. Ini masih panas Pak. Jadi salah satu di antara tanda-tandanya orang itu sudah menjadi kafir atau istilah sekarang disebut sudah termasuk aliran sesat. Aliran sesat itu kafir. Maka mengingkari salah satu daripada rukun iman. Jadi kalau ada orang mengingkari daripada salah satu rukun iman berarti itu kafir. Misalnya tidak percaya kitab Allah gitu.
itu sudah kafir. Enggak ada malaikat tuh katanya kan. Enggak pernah nampak aku. Katanya ya. Kalau kamu nampak, kamu udah mau mati lah. Karena Israel sudah datang menunjukkan tanda-tanda gitu ya. Gitu. Kemudian mengingkari salah satu daripada rukun Islam. Tidak percaya kalau haji itu wajib. Bagi orang yang mampu, itu termasuk ya. Di antara lagi meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syariat, yang tidak sesuai dengan dalil Quran dan Sunnah. Itu berarti sudah indikasinya aliran sesat atau kufur. Meyakini turunnya wahyu sesudah Al-Quran. Akhir daripada wahyu itu Al-Quran. Sesudah Al-Quran udah gak ada turun wahyu lagi. Mana bisa kayak gitu. Jadi kalau udah gak ada wahyu, Jibril pensiun katanya kan gitu. Akal-akalan dia ya. Ya Jibril ada tugasnya sendiri. Jadi orang yang termasuk kayak begitu, ya ada lagi wahyu, dapat wahyu lagi gitu ya. Mengaku dapat wahyu ya berarti itu termasuk aliran sesat. Ini biasanya kalau orang udah bosan, misalnya bosan kaya sekali atau miskin kali gitu ya. Itu antara dua ya. Kaya sekali itu bosan, semua bisa dicapai. Ya. Apa saja di dunia udah bisa dirasakan. Ya. Sehingga dia mau cari pengaruh supaya dia itu dipuja dan dipuji. Kayak Lia Eden itu dulu masalahnya karena memang udah suntuk dia. Jadi orang mewah-mewah terus. Kepingin dapat ada pengikut dan dipuja-puji. Terus ngaku nabi gitu ya. Dapat wahyu jumpa malaikat Jibril gitu. Gitu ya. Ya sekarang pun ada itu dukun-dukun yang katanya udah bisa jumpa sama Israel gitu ya. Bisa ngomong sama Jibril gitu ya. Tengok aja di YouTube yang Ujang Bustami itu ada dukun yang telah mengaku dia bisa jumpa malaikat Jibril gitu ya. Kalau bisa jumpa Israel kan bisa. Israel disogok kan. Giliran mau mati jangan dulu ya katanya. Israel mau ngapain katanya kan. Mau istri katanya kan gitu. Oh nggak mau aku katanya kan gitu. Itu akal-akalan orang ya. Salah semua udah. Salah satu di antaranya mengingkari kebenaran Al-Quran. Al-Quran itu udah nggak cocok lagi, tidak relevan pada zaman sekarang. Ya, masa warisan kok nggak sama antara laki-laki perempuan, misalnya ya. Maunya sama lah, apalagi perempuan kan banyak yang ngurus orang tuanya katanya kan. Iya, kalau perempuan itu biasanya kan ikut laki-laki, semua ditanggung laki-laki. Kalau ada laki-laki yang ikut perempuan itu ya cuma kolor saja yang dibawa ya udah parah kali lah. Karena biasanya perempuan itu ikut laki-laki, maka udahlah dapat separuh saja sudah cukup. Itu ya. Karena yang laki-laki dari orang lain itu seandainya dapat warisan, udah dapat yang lebih 2 kali lipat dibanding perempuan gitu ya. Jangan diprotes-protes Al-Quran ya. Melakukan penafsiran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir itu keluar dari Islam. Al-Quran ditafsiri misalnya walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah telah menciptakan apa yang ada di bumi itu untuk kalian.
Pokoknya makanan semua ini semua untuk kalian. Kalian tapi khususnya kalian itu adalah kelompok Islam Jamaah, kelompok LDII. Sehingga kalau kelompok LDII itu yang telah memiliki semuanya dunia ini. Sebab waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, itu kata gurunya ya. Karena orang itu nggak Islam, yang lain kita itu nggak Islam. Jadi yang Islam itu kita, lakum itu katanya kan. Karena itu kalau misalnya kalian mau ngambil barang orang lain boleh, asal nggak ketahuan gitu. Ya. Jadi kalau makan roti 4 bayar 2 ya boleh saja, karena itu ngambil barangmu, ya, karena itu milikmu. Tapi jangan sampai ketahuan, gitu ya. Kalau ketahuan habis dimarah-marahi sama gurunya, ya. Itu menafsirkan Al-Quran yang tidak sesuai dengan penafsiran. Nah, makanya ada LDII, kalau kita sholat di situ disama itu. Di sini mungkin jauh ya dari LDII ya. Ada ya. Oh di Al-Falah ya. Iya, kalau sholat di situ ditanya. Nah, ditanya. Saya biasanya sholat di mana, Dek, katanya kan. Nah, tanya aja sholat di Masjidil Haram gitu. Gitu ya. Ya. Orang dari mana, Dek? Ya. Ya saya bisa ke sana katanya kan. Gitu aja. Bisa ke sana gitu aja, ya. Oh ya udahlah sholat, tapi di pel juga itu ya. Tak peduli itu ya. Karena menganggap orang lain selain kelompok dia itu tidak Islam. Makanya salamannya gini aja, laki-laki sama orang lain yang tidak kelompoknya. Jadi jumpa misalnya kelompok LDII sama kita, ya bang, gitu ya. Sama dengan salaman madhab corona gitu ya. Salaman madhab corona itu paling tinggi. Ikhtiar Ustadz katanya kan. Ya. Ikhtiar ya. Kalau memang nggak sakit ya salaman saja gitu ya. Itu upaya orang-orang komunis yang mau mendangkalkan ajaran Islam itu. Nggak apa-apa salaman. Di antaranya lagi mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Dia mau mengaku Quran saja yang benar, karena hadis itu kan dari mana-mana sajanya orangnya yang meriwayatkan gitu. Entah betul enggak itu katanya kan. Terus nggak mau hadis. Jadi dia Quran saja. Ya seperti LDI ini kalau ngaji Quran itu dikasih arti. Jadi mushafnya itu banyak artinya. Ini namanya mangkul dari guru gitu ya. Mangkul dari guru itu artinya diriwayatkan langsung dari guru. Kalau yang nggak mangkul dari guru, Islamnya nggak benar. Catatannya guru, ya guru LDII gitu ya. Itu banyak yang sudah keluar dari LDII di luar itu menyampaikan yang nggak benarnya itu gitu ya. Menghina atau melecehkan Nabi dan Rasul termasuk, ya. Nggak boleh menghina. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, sehingga mengakui ada Nabi baru, namanya Mirza Ghulam Ahmad misalnya ya. Islam apa itu namanya? Ahmadiyah ya. Mengakui karena saya ini namanya Ahmad sama dengan Nabi katanya gitu ya. Ahmadiyah gitu ya. Sekarang udah banyak orang gila-gila itu ngaku Nabi ya. Pokoknya
bisa kemasukan ngoceh gitu, terus ngaku nabi gitu ya. Bisa ya. Setannya itu yang ngomong. Makanya jumpakan sama saya pijit nanti udah nangis setannya, udah nggak jadi nabi lagi dia. Iya ya. Kalau yang ingkari mengaku nabi karena kemasukan gitu, ya kalau jumpa sama saya pijit sininya, ampun pak gitu. Oh, tapi kamu nabi, udah nggak jadi lagi gitu. Itu ya. Karena dia yang mengaku nabi itu. Ini anehnya banyak muridnya juga. Makanya ada Nabi Suhaidi namanya. Di Stabat. Kerjaannya deres. Ya. Pulang dari deres itulah ditangkap polisi, ditangkap majelis ulama dengan baju dinas deres itu. Terus ditanya supaya tahu kebuktinya kalau dia itu sesat. Pak, apakah puasa Ramadan itu wajib? Sebentar gitu terus matanya merah gitu ya. Terus karena orang Jawa, bahasa Jawa setannya. Ini ngelek-ngelek orang Jawa nih ya. Ya, jelek-jelekkan orang Jawa itu ya. Karena di kebun-kebun itu banyak orang Jawa itu. Ya. Dia jawab, poso iku ora wajib poso. Mergo poso itu nyiksa raga katanya. Tidak wajib puasa karena puasa itu nyiksa badan gitu. Catat sama majelis ulama, sesat, polisi sesat, satu. Haji wajib apa enggak pak? Tambah parah lagi ngamuknya. Nggak usah tanya-tanya katanya kan gitu. Iya jawab aja satu lagi nih pak katanya kan. Mau ngamuk dia. Iya haji wajib tapi yang wajib di Demak bukan di Makkah katanya kan. Sebab kalau di Makkah itu orang korupsi banyak pun di sana banyak dosa katanya. Kalau di Demak itu orang yang haji di situ orang soleh-soleh katanya kan. Udahlah dihukumi sesat, terus ditangkap, dibikin supaya dibina, dipanggil siapa-siapa pengikutnya, baru dibalikkan lagi Islam, disyahadatkan. Dibina bukan dibinasakan ya. Karena masih bisa ya. Itu gara-gara setan itu, karena dia udah bisa itu kayak tahu-tahu sikit gara-gara setan itu ya. Kemudian merubah atau menambah pokok-pokok ibadah. Misalnya mengurangi. Sholat yang wajib itu cuma 2, enggak 5 katanya kan. Atau sholat wajib itu 5, duha itu wajib katanya kan gitu. Itu misalnya ya. Nabi itu sholat duha wajib katanya kan gitu. Nabi itu yang dicontoh. Makanya duha itu wajib. Jadi yang wajib itu 6. Itu juga salah satu di antaranya. Kalau duha wajib tambah mampus lah kita. Waktunya kerja pula kan, ya. Sedangkan nggak wajib aja berat kali. Setahun sekali pun kadang-kadang belum tentu. Yang terakhir ini yang ada di sini mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syar'i. Ini ya, 10. Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syar'i. Kalau menurut Imam Ghazali, pokoknya mengkafirkan itu jadi kafir. Walaupun niatnya itu kufur nikmat gitu. Menurut Imam Ghazali keras. Disebutkan dalam kitab Ihya, fala yajuzu ayarmiya muslimun bifiskin au kufrin min ghairi tahqiqin. Tidak boleh orang muslim menuduh
muslim yang lain dengan fasik atau kufur tanpa kenyataan, tanpa bukti, berdasarkan hadis la yarmi rajulun rajulan bil kufri, tidak boleh menuduh orang kepada orang lain dengan kufur, wala yarmihi bil fiski illa irtadat alaihi, dan tidak boleh menuduhnya dengan fasik kecuali tuduhan itu balik kepada dia, illa irtadat alaihi illam yakun sahibu kadzalik, jika orangnya itu tidak seperti itu. Hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kalau ada kitab Ihya-nya lihat jilid 3 halaman 121. Kalau ada ya. Kalau nggak ada ya udahlah ikuti aja ya. Karena yang penting ilmunya ya. Kalau kitab ini kan kalau bisa saja kalau kita memang ada rezeki beli kitab. Wakaf kitab itu pun bagus. Wakaf ya. Ini wakaf kitab untuk ustadz supaya diajarkan. Setiap ustadznya mengajarkan dia dapat weselan bagian. Ya. Beda dengan membuat pertama kali kemaksiatan diikuti, setiap maksiat itu dilakukan orang dapat weselan dosa. Ya. Bikin sistem judi baru gayanya. Ya. Pokoknya ada orang sistem judi gaya baru itu dia dapat weselan dosa. Tapi kalau wakaf seperti wakaf kitab, orang nggak ada yang wakaf kitab sama saya, yang ada yang ngasih kitab kecil-kecil gitu, anak pesantren dulu. Kalau mau tamat gitu ngasih. Ini untuk ustadz mana tahu nanti ngajar di tempat lain gitu. Belakangan gitu betul ngajar. Oh betul juga ya ada. Nah setiap saya mengajar anak itu dapat bagian pahala. Kan enak kali itu kan. Enak kali Pak Ucok kan. Ya. Pokoknya gurunya ngajar dia dapat pahala. Dia tidur pun dapat weselan itu, udah tengok itu di HP-nya kiriman gitu ya. Gitu. Itu menerangkan kalau suami tidak boleh mengatakan ya kafiratu itu ya. Jadi ucapan-ucapan seperti itu harus dijaga. Paham ya? Lebih-lebih pengantin baru gitu ya. Memang kalau pengantin baru itu masih lembut-lembut ya. Namanya masih baru. Kalau udah pengantin lama, kesandung itu matamu nggak kau pakai gitu. Gitu ya. Kalau dulu kesandung itu hati-hati tengok dulu berdarah apa enggak gitu. Gitu ya. Kalau dulu kalau pengantin sudah ini kayak gitu itu, kalau kesandung matamu itu pakai katanya gitu. Akhirnya gondok lah istrinya ya. Bikin teh pun nggak pala manis. Kok nggak pala manis deh katanya kan. Nanti bapak sakit gula katanya kan gitu. Itu ya. Ada saja alasannya ya. Dibikin istri orang lain manis sekali. Ya. Apa nggak bingung dia itu kok saya ke rumah ibu itu kok tehnya manis sekali ya gitu. Nanti saya ke sana lagi lah mana. Kita lanjut. Far'un cabang permasalahan. Ya. Jadi supaya ngajinya dapat yang kita dapat, kemudian yang mendengarkan mustami' juga dapat. Fi hukmil mutallaqati, pada hukumnya perempuan yang ditalak bisalasi dengan talak 3. Haruma haram lehurrin bagi orang yang merdeka, mantolakoha menikahi perempuan yang
diceraikannya, yang ditalaknya, yaitu talak 3. Itu bacaannya bisa dibaca mantol lakoha, bisa dibaca mintol kiha gitu. Walau qoblal wat'i, walaupun sebelum berhubungan. Salasan dengan talak 3. Wali abdin, dan bagi hamba sahaya, mantol lakoha, haram menikahi perempuan yang ia ceraikan sinta ini dengan talak 2, karena hamba saya memiliki yang laki-laki 2 talak, kalau laki-laki merdeka memiliki 3. Fi nikahin, dalam satu pernikahan, au angkihatin, atau nikah-nikah, hatta tankiha, sehingga menikah perempuan itu zaujan pada laki-laki lain, ghairahu, selainnya, binikahin sahihin, dengan nikah yang benar. Tsumma yutallikuha, kemudian menceraikannya sesudah menikahnya itu tadi. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Besok Ustaz ada Ustaz di Anazirin ya Ustaz? Iya, insyaallah. Kan Ustaz? Iya. Sama-sama ngajinya itu, minta ngaji, ini juga ngaji. Makanya kalau wakaf kitab dapat pahala terus ya. Ini ketawa ya. Enak ya, makanya orang kaya-kaya itu suka wakaf kitab. Kayak almarhum Ustaz Hafidh Yazid itu dapat wakaf kitab dari Dokter Imsar itu banyak. Karena kitabnya dipakai terus. Dia pun ya cerdas. Uangku kalau gunakan yang lain nggak bermakna. Kalau ini Ustadz itu ngajar, aku udah dapat gitu ya. Tidur pun aku dapat kiriman gitu ya. Nah, itu cerdas namanya. Daripada digunakan nambah piaraan kan. Duh, kata awal ya. Kalau itu kan banyak lagi hartanya. Kalau ini diwakafkan saja gitu ya. Tapi sama yang dipakai lah. Jangan wakafkan kitab sama orang PAUD gitu ya. Yang nggak bisa baca. Sama yang pintar, yang memang pandai baca gitu ya. Gitu. Makanya kadang-kadang kalau saya beli kitab itu dibikin murah. Ustadz ngajar ini ya, dikurangi harganya banyak. Orang toko kitab pun tahu itu. Pak Takar itu tahu dia. Tsumma yutallikuha, kemudian sesudah nikah menceraikannya istri yang kedua tadi. Wa tanqadiya iddatuha, dan habis iddahnya minhu darinya. Kama huwa ma'lumun, sebagaimana yang telah diketahui. Ini udah pernah saya terangkan, tapi karena ibaratnya baru ini saya ulangi. Laki-laki merdeka itu mempunyai pegangan talaknya itu 3 kali. Ketika masalah-masalah yang besar sudah nggak bisa lagi kompromi lagi, maka Islam itu membolehkan yang namanya talak. Ya, selain Islam nggak ada teori talak itu. Kalau nikah ya terus nikah terus. Kalau mau nikah lagi ya itu ya masih istrinya gitu. Kalau Islam ada nikah, ada talak gitu. Itu konsep Islam. Ketika orang itu menjatuhkan talaknya sudah sampai 3, bisa secara berangsur-angsur ataupun secara sekaligus di talak 3, jatuh 3 dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Maka
tidak boleh dirujuk lagi oleh suami yang mentalaknya itu. Haruma li hurrin man tallaqaha, haram kecuali menempuh 5 syarat. Itu namanya disebut talak bain kubro. Talak bain kubro itu suami menjatuhkan talak kepada istri sebanyak 3 kali. Suami tidak boleh merujuk istrinya kembali kecuali istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain. Itu kalau orang Medan namanya Cina buta. Laki-laki lain itu. Yang pertama, sesudah dinikahi, masa iddahnya sudah habis dari suami yang pertama, baru dinikahi. Ini sekarang kadang-kadang belum habis pun udah pergi kemana-mana gitu. Kadang-kadang ada suaminya sakit, istrinya pergi kemana-mana, ya, karena udah ditaksir ini suami saya ini nggak tahan lama nih, gitu. Emang betul nggak tahan lama. Itu tetangganya udah masyhur, istri suaminya sakit kok ditinggal pergi-pergi kemana-mana, gitu. Bukan diurus katanya. Ini istri yang nggak solehah itu ya. Kalau istri soleha bukan kayak gitu ya. Habis iddahnya, misalnya 3 kali sucian berarti 90 hari. Sesudah itu dinikahi sama laki-laki lain, itu disebut namanya muhallil. 5 tadi disebut namanya tahlil. Dengan nikah yang sah, ia pakai wali, ya. Ia pakai rukun-rukun nikah, semuanya itu syarat-syaratnya. Dan kemudian telah dicampuri suami yang menikahi itu sudah berkumpul dengan istrinya, suami yang kedua, dengan cara yang benar. Nanti ada lanjutannya ya. Saya sampai mengatakan dengan cara yang benar saja. Cara yang benarnya nanti diterangkan dalam kitab. Kemudian sesudah itu ditalak 3 lagi oleh suami yang kedua. Dan sudah habis iddahnya, yang kelima habis masa iddahnya. Jadi syarat-syaratnya tahlil itu ada 5 tadi. Namanya tahlil. Orangnya yang menikahi namanya muhallil. Baru suami yang pertama kalau mau menikahi dengan nikah yang baru, nikah balik. Ya, ada seperti itu ada, bukan nggak ada ya. Tapi suami yang kedua itu tidak boleh diberikan syarat 3 bulan aja ya bang, katanya gitu ya, atau 1 bulan aja gitu ya. Ini dikasih balen 50 juta misalnya ya. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya disebut nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah yang dibatasi dengan waktu orang Syiah itu. Nikah mut'ah itu dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dianggap zina itu. Makanya Iran termasuk yang banyak kena corona itu, karena banyak zina itu. Jadi dikumpuli dengan yang benar, tidak boleh dalam pendapat yang kuat ini hanya cuma ecek-ecek saja. Tidur sama-sama tidur gitu ya.
Makanya pengantin pertama itu bukan tidur. Pengantin baru itu jarang tidur gitu ya. Tapi kalau yang sudah lama itu ya tidak tidur aja lah. Ya. Gitu ya. Pengantin baru kok malam langsung tidur gitu. Dipanggil sama istrinya, "Bang, apa dek?" katanya. Satu hari pun nggak dibiarin aja. Akhirnya istrinya nanya sama bapaknya, "Pak, kok kayak gitu ya Pak?" katanya. "Kenapa?" "Diem-dieman aja dia," katanya kan. Ya. Baru dipanggil menantunya. "Kok macam mana nya?" katanya kan. "Ya. Jadi macam mana Pak?" katanya. Gitu. Ini lugu-lugu pau ini. Ya. "Kau masukkanlah," katanya kan. "Masukkan Pak," katanya kan gitu. Ya. Lugu-lugu pau itu ya. "Ya udah Pak, nanti malam," katanya gitu dia. Maka itu zaman dulu ya, sekarang kebablasan. Ya. Orang tua-tua pun ditoko-tokoi. Syaratnya tadi ada 5, sesudah 5 itu baru tanqadi iddatuha itu tadi. Dengan dikumpuli satu ulama baru, ada membilangkan tapi itu dhaif jiddan. Enggak dikumpuli pun enggak apa-apa, yang penting nikah dengan nikah yang benar. Nah, ini termasuk memudahkan ya. Memudahkan dan ya ada dalam kitab apa itu, kitab baru itu saya baca, tapi nggak saya sampaikan. Ini saya sampaikan itu dhaif jiddan ya. Jadi harus dikumpuli sama istri yang suami yang kedua itu dengan jelasnya disetubuhi lah gitu. Paham ya? Itu namanya Cina buta ya. Kalau nanti nggak begitu paham, tanya sama yang tua-tua lah ya, kayak Padil gitu, paham dia ya. Bang Ardi itu paham kali, gitu ya. Jadi 5 tadi ya. Wa yulija. Nah ini dia. Menerangkan daripada dikumpuli tadi, wa yulija, dan memasukkan suami kedua tadi, bikubuliha, di kemaluan istri itu tadi, hasafatan pada kepala zakarnya. Ini memang harus diterangkan, kalau nggak diartikan nanti tambah nggak tahu. Hasafa itu kepala zakarnya yang kayak helm tuh. Minhu, darinya, dari suami. Au qadroha, atau sebagiannya, min fakidiha, dari yang putus kepala zakarnya. Misalnya waktu melaut gitu, kena baleng-baleng, misalnya putus kepalanya itu ya. Dan saya pernah mendapatkan informasi yang benar ini dari Tanjung Balai. Ya, hidup ya. Min fakidiha tadi, dari yang putus kepalanya, maaf tidodin, serta bisa membedah dibikrin pada selaput keperawanan. Makanya kalau zaman dulu kalau mau nikah itu disayang-sayang, jangan kerja yang berat-berat ya. Terus dibelikan telur ayam kampung, telur bebek, telur buaya. Enggak ya. Enggak ya. Si Rajak enggak makan telur dia ya.
Cuma habatus sauda itu satu tempat itu cuma dimakan 2 kali. Wa syurita qaunul ilaji, dan disyaratkan adanya memasukkan itu bintisarin dengan tegang. Ini kitab yang menerangkan ya, bukan saya bikin-bikin. Makanya yang di kitab, yang ada kitabnya tahu itu. Lidzakari, pada kemaluan laki-laki itu. Ai ma'ahu, yaitu bersamanya. Wa ingkolla, walaupun sikit tegangnya itu ya. Tapi tegang, kalau nggak tegang macam mana mau masuk? Hanya nanya sama yang tua-tua kayak Bang Ardi gitu ya. Au'ina, ataupun dibantu binahwi usbu'in, dengan seumpama jari. Nggak bisa masuk, disorong sama jarinya Padil misalnya ya. Ya, nggak bisa masuk. Udah nggak usah ketawa ya. Memang kitabnya kayak gitu ya. Wala yustaratu inzalun, dan tidak disyaratkan inzal. Inzal itu keluar air sperma. Wadalika, dan demikian itu haram, yang menerangkan haram tadi lil ayati, berdasarkan ayat, yaitu wa in fa in talaqaha fala tahillu laha min ba'du hatta tankiha zawjan ghairu. Jadi syaratnya ini kitab Fathul Mu'in ini standarnya bagus. Jadi kalau orang ahli sunnah wal jamaah di Indonesia ini ya, kalau fikih kitab Fathul Qorib, kitab Fathul Mu'in gitu ya. Jangan yang lain. Cuma ini dibaca di satu masjid, nggak suka orang masjid itu, karena diduga dia itu PKS entah macam mana. Nggak suka kitab kuning dia ya. Dikiranya kitab kuning itu cerita-cerita. Kitab kuning ini semua bersumber daripada Quran hadis dan ijtihad ulama. Ijtihad itu juga ada dalilnya ya. Jadi memang kayak begitu itu. Disyaratkan waktu menyetubuhi itu kepala zakarnya itu minimal masuk. Minimal ya. Nanti tanya sama si Rajak. Atau bagi yang kepala zakarnya putus, ya kadarnya saja kira-kira. Jadi kalau 3 cm misalnya, ya sekitar putusnya 3 cm itulah gitu ya. Makanya hati-hati kalau kamu ikut nelayan pakai sempak. Loh, kalau dimakan ya ikan bagaimana? Ini kok kenyal-kenyal katanya. Dan disyaratkan adanya itu apa disebut namanya tegang ya. Kalau nggak masuk, kalau nggak tegang ya nggak bisa. Hanya kalau sudah berhubungan itu nggak bisa tegang lagi laki-laki. Terus tidur itu biasanya kecapean. Kalau perempuan masih bisa masak-masak. Kalau siang ya. Nah, ini saya kasih tahu ya yang pengantin baru, karena saya pengantin lama. Ya. Jadi pengalamannya udah banyak, walaupun memang belum buka cabang ya. Iya Pak Uco ya. Makanya itulah bedanya paham Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu kan af'alul ibad minal ibad. Ketentuan pekerjaan hamba itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Kalau Ahli Sunnah wal Jamaah, dia mengatakan bahwa mukhtarun dohiron mujbarun batinan. Dari sisi batinnya itu memang ada memang ketentuan dari Allah. Kemudian dari sisi dohirnya itu ada ikhtiarnya.
Itu benar, sebab kalau memang semua itu dari kehendak manusia, buktinya kalau sudah berkumpul sama istri spontanitas suruh kumpul lagi itu nggak bisa. Nggak bisa Pak Ustaz ya, nggak bisa. Disepak pun tambah lari dia. Ya. Artinya tidak benar af'alul ibad minal ibad. Paham maksudnya? Ya. Tidak benar teori pekerjaan hamba ditentukan oleh hamba itu. Ya. Makanya biasanya kalau sesudah menurut penelitian dokter, laki-laki itu sudah berkumpul itu dia menikmati bekas berkumpulnya itu dengan fly katanya kan, terus ngantuk terus tidur dia. Nah itu harus istri yang soleh itu dilus-lus, tidur bang gitu ya, disayang-sayang, jangan tidur aja. Jangan gitu ya, dosa memang kayak gitu. Tapi kalau perempuan masih tahan. Habis misalnya suami namanya pulang malam ya, pergi merantau, siang datangnya, ya udahlah siang ketemu sama istrinya, ya suaminya udah capek tidur, baru disiapkan minum, istrinya ya udah masak segala macam masih tahan, suami udah nggak tahan lagi itu. Iya Bang Ardi. Ya, kira-kira ya. Jadi itulah bedanya kalau laki-laki sama perempuan gitu. Kalau nggak percaya teliti ya. Jadi disyaratkan situ yang penting masuk walaupun dengan bantuan yang lain. Misalnya diikat gitu. Diikat supaya bisa masuk gitu. Pokoknya yang penting masuk kepala zakarnya. Tidak disyaratkan inzal. Ya. Karena mana tahu ada penyakitnya dan sebagainya gitu. Ini pendapat ini yang lebih benar daripada yang mengatakan tidak harus dikumpuli. Pokoknya yang penting nikah dengan nikah yang sah gitu ya. Itu ada pendapat ulama baru. Wal hikmatu fi istirati at-tahlili. Adapun rahasia hikmah dalam mensyaratkan tahlil. Tahlil itu tadi yang boleh dinikahi dengan syarat 5 tadi itu namanya tahlil. At-tanfiru yaitu menghindar min istifa'i ma yamlikuhu minat tolaki, dari menghabiskan jumlah talak yang dimiliki oleh suami. Jadi supaya tahu bahwa kalau orang merdeka itu memiliki 3 talak, tidak lebih daripada itu. Itu maksudnya supaya bebas tuntas. Talak bain itu yang disebut kalau talak 3 ini namanya talak bain kubro. Ya. Kalau talak bain sugro itu misalnya talak terjadi sebelum dikumpuli, itu namanya talak bain kubro. Misalnya sugro, ya, belum berkumpul gitu, suaminya lari, nengok istrinya itu kayak wewe gombal gitu misalnya, kayak gendruwo perempuan gitu. Begitu bilang mau meludah dulu aku, terus lari dia. Ya terus nggak mau datang lagi, akhirnya terjadi cerai. Itu namanya talak bain sughro. Kemudian talak tebus, talak dengan syarat suami membilangkan supaya ditebus. Misalnya kasihlah aku uang 5 juta misalnya gitu. Ya aku kasih misalnya. Ya. Di antaranya talak yang dijatuhkan oleh pengadilan karena fasakh, karena gugat cerai. Itu namanya talak bain sughro. Maka talak bain sughro tidak boleh suami merujuk kembali, tapi harus dengan nikah baru. Sama dengan ketika talak 1 habis iddahnya,
tak boleh rujuk, harus nikah. Misalnya imam ini makmumnya bisa banyak ya, makanya sebagian perempuan nggak mau suaminya dipanggil imam, kepala rumah tangga aja katanya. Sebab kalau imam bisa makmumnya ada 2, ada 3 gitu ya. Sebagian perempuan curiganya itu sampai kayak gitu. Makanya manggilnya nggak imam, mukhlis saja. Ya. Itu buat istrinya ya. Kalau kita ya suka hati ya. Menceraikan istrinya habis iddahnya 3 kali sucian 90 hari, nggak rujuk-rujuk dia, terus udah habis baru datang aku mau rujuk, nggak bisa, udah habis bang. Jadi macam mana aku masih barulah tumbuh cintaku baru lagi gitu. Bersemi yang baru katanya. Kalau tempo hari udah kering, sekarang udah kena hujan katanya kan, udah bersemi lagi gitu ya. Jadi ku tengok mau kembali, nggak bisa bang, nikah baru lah bang. Ya udahlah, kumpul keluarga gitu ya, panggil tuan kadi. Itu juga namanya talak bain sughra, tidak bisa rujuk kecuali dengan nikah baru. Tapi kalau talak 3 tadi namanya talak bain kubro, yang langsung 3 tadi, atau 3 dengan berangsur-angsur. Ya, ditalak 1 belum habis, ditalak lagi 2 belum habis, ditalak 3, berangsur-angsur itu kan. Maka sama itu namanya talak 3 juga. Atau sekaligus. Tapi kata sebagian orang kampung, talak sekaligus dijatuhkan itu malati katanya. Apa malati? Ada musibahnya katanya. Musibahnya kadang-kadang suaminya itu jadi gila, pikirannya itu enggak waras katanya. Sebab tidak ada memberikan peringatan sama istrinya sikit pun, langsung dijatuhkan 3. Jadi itu makanya kalau nggak masalah-masalah yang penting, yang besar-besar jangan sampai menjatuhkan talak itu. Masalah yang kecil-kecil biasa itu ya. Ya Ustadz pun kadang ya kena gaduh juga lah sama istri, karena namanya berumah tangga. Kadang-kadang di depan baik-baikan itu habis gaduh pun ya, karena di depan khalayak rame misalnya camat dalam tugasnya misalnya ya, hari Bayangkara misalnya ya, habis maghrib gitu udah gaduh, malam itu pun tidurnya sendiri-sendiri udah, karena tugas ya udah besok mesra-mesraan, sampai rumah baru diem-dieman lagi gitu. Ya, barulah pandai-pandai camat tuh ya. Kamu semua kan camat, tapi camat calon mati. Ya, biasa suami istri kayak gitu, makanya jangan langsung begitu kayak gitu, ku ceraikan baru tahu kau katanya. Jangan ya. Ada ustadz kayak gitu, nggak paham fikih dia. Nanya dia sama Ustadz Marga Lubis. Ustadz itu nelpon saya, macam mana itu Ustadz? Ya udah jatuh lah talak 1 saya bilang. Dia katanya sedang marah katanya. Jadi karena aku marahnya katanya, kalau nggak marah aku nggak bilang kayak gitunya katanya kan. Ya jatuh itu talak 1 saya bilang gitu. Berdebat dia di buka kitab. Ya udah kalau nggak mau serah
Saya bilang gitu, pokoknya sampaikan aja itu jatuh satu. Entah macam mana, kecelakaan dia bawa belur semua, pincang kakinya. Ya, yang laki-laki itu. Ditelepon saya, kecelakaan Ustaz tuh kan. Dia nggak paham fikih, cuma ikut dakwah gitu aja. Emosi, istrinya kecapean, ya, dipaksa untuk melayani, ya nggak mau. Istrinya guru itu kan capek, apalagi sekarang ya, makanya jualan aja. Ya, siapa yang guru ya? Tugas-tugasnya ini, nilai pun nanti sekarang udah bukan nilai catatan lagi itu, udah online ya, menyetorkan nilai udah, pokoknya anak ini nilainya tidak boleh nilai jelek, PAUD pun harus naik gitu ya. Iya ibu guru ya, yang jadi guru-guru itu ya. Kalau saya ya udah saya suruh orang aja ya. Anak saya suruh bikin sekian orang ini gitu. Udah kirimkan bilang gitu. Udah jadi besok. Ya. Karena kalau betul-betul dinilai nilainya 4, 3 gitu. Macam mana? Enggak ada yang naik. Termasuklah klien-klien ini. Ya. Klien-klien yang pernah jadi mahasiswa saya, jadi murid saya di sekolah, nilainya bukan yang bagus-bagus tuh, ya 4, 5 gitu. Nanti saya bikin 8, ya. Karena nggak boleh dirapot segitu, ya. Dan nilai itu cuma kodenya saja 4, 5, gitu ya. Kalau zaman dulu saya sekolah nggak bisa 4, 3, ya nggak bisa itu. Makanya zaman dulu itu kalau sekolah betul-betul, kalau guru saya nggak dikasih batas-batas dan nggak berani nanya karena gurunya itu kiai besar. Nah, kalau udah ditulis soal zaman dulu ditulis gitu saja, ditinggal di kantor. Siapa yang ngopek nggak barokah ilmunya, udah nggak ada yang berani ngopek. Ya udah nggak satu pun nggak ada kitab pun nggak ditengok tuh. Coba Medan, tak peduli aku gitu kan. Makanya nggak pengawas di Medan itu mesti gini aja. Sebab kalau misalnya diginikan terus nilainya 4, 3. Kadang-kadang ditulis soal terus diserahkan. Apalagi zaman sekarang ini kena HP itu, ya. Zaman sekarang ini HP ini pengaruhnya jahat kepada sekolah, ya. Gitu. Jadi itu aja dulu, ya. Karena sudah waktunya kita masih sedikit lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Paham semua kan? Alhamdulillah. Ya. Tapi ini jangan dipraktekkan ya. Ini cuma ilmu, paham harus ya. Harus. Sudah saya terangkan macam mana yang boleh talak itu kasusnya begini ya. Kalau gara-gara kecapean istrinya sabarlah. Gara-gara kecapean istrinya enggak dilayani, ceraikan gue ya. Kalau disakiti tambah KDRT itu, ya, itu ada pasalnya dan ada itu bahsul masail pembahasannya, kayak gitu ya. Istri harus tahu kayak gitu, dicatat dengan betul-betul ini ya. Nah, karena ini saya membela istri, ya, tapi saya sendiri kadang-kadang bingung juga, ya. Gitu. Ketawa kau. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin
Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.